Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fatoni. Dan saya Muhammad Akil Zidan dari mahasiswa Sistem Informasi Reguler 5A. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode atau tahapan dalam netting dan outputnya. Nah, jadi ada daftar isinya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pengertian netting, ketiga tahapan netting, empat contoh kasus, lima output netting di ERP, enam manfaat netting, dan ketujuh adalah kesimpulan. Oke, jadi apa itu ERP? ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Ya, adalah sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. ERP ini di dalamnya harus terintegrasi dan terotomatisasi dengan proses real time, multi course dan multibahasa, transparansi data, dan juga best practice. Nah, netting ini adalah proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Netting didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Nah, tujuan dalam netting ini yaitu untuk mencegah kelebihan persediaan dalam keluar masuknya sebuah barang di perusahaan. Nah, uh, ada tahapan dalam menentukan netting, yaitu kita menentukan kebutuhan kotor terlebih dahulu, jadwal penerimaan, dan juga persediaan di tangan dalam sebuah analisis kali ini. Nah, yang kedua adalah jika analisis telah selesai, maka langsunglah untuk melakukan perhitungan netting. Nah, di sini ada studi kasus nih. Nah, di sini diketahui bahwa persediaan barang untuk konsumen pada bulan 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 12 berturut-turut yaitu 50, 15, 25, 5, 55, 40, 30, 45, 90, 60, 20, dan 35. Nah, di sini diketahui bahwa eh, persediaan di tangan sebesar 50 dan jadwal yang di bulan 6 dan juga akhir pada periode yaitu di bulan 12 sebanyak 100 barang dan biaya pemesanan penyimpanan itu 5.000 dan juga 500. Nah, jadi kita ini adalah untuk menganalisis netting, ukuran lot, loading, dan juga biaya pemesanan dan pengiriman yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada periode 1 sampai dengan 12. Dan di soal sebelumnya tadi sudah diketahui bahwa bulan 1 sampai 20 bulan 12 ini sebesar sekian. Nah, jadwal penerimaan persediaan sebanyak 100 di bulan 6 dan juga 12. Nah, di persediaan tangan ada 50. Nah, gimana sih cara menentukan netting? Yaitu kebutuhan kotor dikurang dengan 50, jadi hasilnya 0. Nah, pada bulan kedua, jika jadwal penerimaan persediaan dan juga persediaan tidak di tangan kosong, maka kebutuhan kotor ini akan lanjut ke bawah. Jadi, pada kebutuhan bersih bulan bulan 2 yaitu 15, bulan 3 25, bulan 4 5, bulan 5 55. Nah, di sini pada bulan 6 terdapat jadwal penerimaan persediaan. Nah, jadi untuk menghitungnya yaitu jadwal penerimaan persediaan dikurang dengan kebutuhan kotor. Jadi di tangan didapatkan dengan hasilnya 60. Dan bulan ketujuh ada kebutuhan kotor sebanyak 30. Jadi 60 dikurang 30, butuhnya 30. Jadi persediaan di tanggal di persediaannya tinggal 30. Nah, selanjutnya pada bulan 8, jika tidak eh apa ya pada bulan 8 yaitu 30 dikurang 45. Jadi kita membutuhkan 15 barang. Pada bulan ke-9 10 barang, bulan 10 60, 11 bulan 11 25. Nah, di sini ada bulan 12 yang dimana jadwal penerimaan persediaannya ada 100. Jadi 100 dikurang dengan kebutuhan kotor pada bulan 12 yaitu 35 dan hasilnya di persediaan tangan
ada 65. Nah, jadi dari keseluruhan ini, maka didapatkan hasil kebutuhan bersih atau nettingnya sebanyak 205. Nah, jadi gimana cara menentukan ukuran lot ini? Nah, jadi kita menentukan ukuran lot dengan menggunakan metode EOKI, yang di mana rumusnya adalah akar dari 2 dikali D dikali K dikali H, yang di mana D tersebut merupakan jumlah dari kebutuhan bersih. Yang, apa, K merupakan biaya pemesanan dan juga H merupakan biaya penyimpanan. Yang didapatkan 2 dikali 205 dikali 5.000 dibagi 500. Jadi dapatkan hasilnya adalah 64 ukuran lotnya. Nah, dikarenakan ukuran 64, jadi kita tulis di bulan pertama yaitu 64. Nah, pada bulan pertama kebutuhan bersih pada perusahaannya 0, jadi persediaannya masih sisa 64. Nah, jika pada bulan 12 yaitu 64 dikurang 15 hasilnya 49. Yang ke bulan 3 yaitu 49 kurang 25 hasilnya 24. Bulan 4 hasilnya 19. Nah, di sini pada bulan 5 ini terdapat sisa persediaan dengan juga ukuran lotnya. Jadi kita ditambahkan 19 ditambah 64, habis itu dikurang 55 yang hasilnya 28. Bulan 6 dan 7 tidak ada kebutuhan bersih, jadi kita skipkan saja, jadi masih sisa 28. Bulan 8 butuh 15, jadi sisa 13. Bulan 9, 10, sisa 3. Dan bulan 10 ditambah lagi ukuran lotnya, jadi 3 ditambah 64 dikurang 60 yang hasilnya 7. Nah, bulan 11 juga kurang kalau ini, jadi kita tambahin 64. Jadi 7 tambah 64 kurang 20 yang hasilnya 51. Dan bulan 12 tidak ada kebutuhan, jadi sisa 51. Yang hasilnya adalah 365 dan jumlah kita mengelotnya sebanyak 4. Oke. Nah, gimana sih cara menghitung total biaya ini? Jadi diketahui dari total biayanya, yaitu diketahui biaya pemesanan per barang yaitu 5.000, biaya penyimpanan per barang 500, jumlah melakukan lot tadi 4, dan total persediaan 365. Nah, jadi untuk mencari total biaya pemesanan yaitu total total melakukan lot dikali dengan jumlah biaya pemesanan. Biaya hasilnya 20, sedangkan untuk menghitung total biaya penyimpanan yaitu kita mencari total persediaan dikali dengan biaya penyimpanan yang hasilnya 182.500, yang dimana total keseluruhan dari kebutuhan tersebut yaitu 202.500. Nah, gimana sih kalau jika terdapat suatu kasus dengan safety stock? Safety stock itu dilakukan jika persediaan di tangan sama dengan nol. Nah, pada kasus ini saya menambahkan safety stock sebanyak 2 barang. Nah, jadi bisa dilihat bahwa persediaan tangan di sini nol, jadi kebutuhan bersih yang diperlukan untuk ditambah 2. Ini juga ditambah 2, 15 tambah 2, 25 tambah 2, 5 tambah 2, 55 tambah 2, dan seterusnya. Dan hasilnya kebutuhan bersihnya terdapat 223. Nah, jadi apa hasil dari netting ini? Itu hasilnya dari analisis kebutuhan ini yang telah dianalisis menggunakan netting. Output netting tersebut adalah untuk mengelola aliran barang dan memastikan ketersediaan bahan di perusahaan secara efektif dan efisien. Output yang dihasilkan dapat berupa PO, process order, dan production order, dan juga penyelesaian penyimpanan barang perusahaan. Nah, manfaat dari netting ini itu dari analisis netting tersebut, maka kita dapat mengelola stok barang secara efektif dan efisien.
Dengan adanya netting ini, maka analisis kebutuhan lain seperti menghitung ukuran lot atau persediaan barang dapat disesuaikan. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu ERP ini merupakan sistem informasi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Netting adalah proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Netting didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Output dari proses ini yaitu dapat mengelola stok barang secara efektif dan efisien, serta dapat disesuaikan dalam menghitung ukuran lot atau persediaan barang. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.